Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, Talk in Detail. Selamat datang Ibu di podcastnya STAI Tasikmalaya yang dibangun dan dikembangkan oleh PKA STAI Tasikmalaya. Selamat datang, terima kasih undangannya. Iya Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir ke acara ini. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah Ibu, pada kesempatan kali ini, di podcast kali ini, saya sebagai hostnya dan Alhamdulillah narasumbernya Ibu. Nah sekarang saya mau bacakan dulu kurikulum vitae-nya, riwayat Ibu. Nama narasumber yang sekarang yaitu Ibu Rahma Mardia MPD. Alamat tinggal Perum Kuata itu Bu? Kuanta. Perum Kuanta 4, Mugarsari, Taman Sari, Tasikmalaya. Jabatan Ibu di STAI Tasikmalaya ini sebagai Ketua Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, sekarang riwayat pendidikan SD di Nagarsari 1, SMP Islam Ibnu Sina, SMA Islam Ibnu Sina, S1 Pendidikan Biologi di Universitas Siliwangi, S2 PKLH di Universitas Siliwangi. Nah Ibu, mau tanya dulu nih, PKLH itu apa sih Bu? Pendidikan Kependudukan Lingkungan Hidup. Oh iya. Dan moto hidup Ibu Rahma yaitu berusaha dan bersyukur. Nah Bu, kenapa nih motonya itu berusaha dan bersyukur? Maksudnya kemana nih Bu? Maksudnya kita dalam menjalani hidup harus selalu berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan, dan apa yang kita sudah dapatkan selalu disyukuri dan mensyukuri. Itu Qanaat ya Bu ya? Iya. Terus kesibukan Ibu sekarang apa nih Bu selain dari Ketua Prodi? Selain Ketua Prodi, selama ini saya punya lembaga PAUD. Di mana Bu? Di dekat rumah orang tua. Namanya? Namanya lembaga PAUD-nya adalah PAUD Gifari. PAUD Gifari. Saya kasih nama PAUD Gifari sesuai dengan nama anak saya karena kebetulan ketika mendirikan pas melahirkan. Pas melahirkan? Ya. Itu anak Ibu. Yang keberapa Bu? Yang ketiga. Namanya Gifari. Aduh. Bagus Ibu. Kemudian Ibu ini di sini kan sebagai Ketua Prodi PAUD STAI Tasikmalaya. Iya. Menurut Ibu untuk kondisi sekarang pendidikan kita ini gimana sih Bu? Pendidikan di PAUD terutama di PAUD. Kalau menurut saya adanya prodi PAUD di STAI ini merupakan salah satu jawaban bagi pendidik-pendidik anak usia dini yang ada di Kota Tasik atau calon-calon pendidik anak usia dini yang ada di Kota Tasik. Kenapa demikian? Karena selama ini kondisi lembaga-lembaga PAUD yang ada di Kota Tasik sedang membutuhkan pendidik yang sesuai kompetensinya, yaitu kompetensi PAUD khususnya. Betul, Bu. Kenapa PAUD dengan PAUD khususnya di STAI dinamakan PAUD? Karena kita mengkolaborasikan antara pendidikan anak usia dini dengan pendidikan Islam. Itu jauh lebih baik untuk membutuhkan karakter sekali. Anak ya. Nah ini STAI ini merupakan salah satu jawaban bagi masyarakat kita, terutama pendidik-pendidik yang ada di Kota Tasik bisa meningkatkan kompetensinya. Tidak jauh tempatnya, insya Allah biaya terjangkau. Kemudian Bu, yang Ibu tahu PAUD di Tasik itu ada berapa? Atau cuma di STAI saja? Tidak hanya di STAI. Kita punya kampus negeri UPI, jurusan PAUD, kemudian ada UMTAS, kemudian ada STIT yang terdekat dengan kita juga. Tapi yang kalau dikolaborasikan dengan pendidikan Islam hanya di STAI. Berarti bagus ya di STAI ya Bu. Dan STIT sama sih. Di STIT juga pendidikan Islamnya. Oh iya. Kemudian Bu nih, menurut Ibu yang menjadi penghambat dalam pendidikan sekarang ini, karena sekarang kan lagi pandemi ya Ibu, menurut Ibu apa sih? Ya, kemarin secara observasi kita ke lapangan ya, sebenarnya banyak sih yang berminat untuk melanjutkan pendidikan. Akan tetapi karena situasi saat ini sedang pandemi, akhirnya banyak yang mengurungkan diri karena faktor biaya. Dan kalau sudah faktor biaya kita tidak bisa memaksakan ya. Kalau kita sendiri bisa memberikan biayanya, memberikan fasilitas pendidikannya, itu
ya mungkin akan berbondong-bondong yang masuk kuliah ke sini. Betul sekali Bu. Ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Amin, amin, sehingga tugas kita untuk sama-sama memberikan pengetahuan, kompetensi kepada guru-guru PAUD yang belum bisa melanjutkan S1 bisa terwujud dengan cepat ya. Iya siap ya Bu. Dan emang sangat penting ya Bu untuk kita, terutama saya juga, untuk jadi seorang guru TK itu benar-benar perlu pendidikan Islam anak usia dini, itu benar-benar perlu Bu, karena kita harus dituntut untuk linear biar tidak dilun-mudilun gitu Bu kalau secara bahasa agamanya gitu. Iya, betul. Nah Ibu, apa saja permasalahan yang terjadi pada pendidikan di kita itu Bu? Permasalahannya khususnya di PAUD itu selama ini memang banyak guru-guru yang memiliki kompetensinya belum linear, Betul sekali Bu. belum kepaudan gitu. Kebanyakan ada yang ya masih beraneka ya jurusannya. Nah ini yang tidak kita harapkan. Kenapa demikian? Karena ditakutkan guru-guru PAUD yang mendidik anak usia dini, khususnya yang masih memiliki usia keemasan golden age itu ada salah memberikan pengetahuan, karena dampaknya tidak baik untuk selanjutnya ya. Mudah-mudahan semuanya ini bisa secepatnya disesuaikan, dan ini STAI solusi terbaik lah. Mudah-mudahan tinggal dengan adanya podcast ini mudah-mudahan sosialisasinya semakin mudah bisa diketahui oleh masyarakat banyak ya. Termasuk di sekolah saya juga Bu, belum ada yang linear. Ada yang lulusan S1 tapi lulusan akuntansi sama teknik informatika, tapi ngajar di TK gitu. Iya, selama ini kan kita mengatasi semua itu melalui pelatihan, pendidikan dan pelatihan ya. Tapi tidak semua guru bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan. Kemudian kan kalau pendidikan pelatihan itu tidak ada kompetensi akademik yang pasti ya. Kurang efektif ya Bu ya, kalau cuma di pelatihan-pelatihan. Dan kalau pelatihan pun itu jarang sekali Bu adanya kan. Betul, jarang sekali. Dan waktunya terbatas. Iya Bu, apalagi kayak dalam kondisi sekarang pandemi, jadi jarang untuk pelatihan tuh Bu. Betul. Kemudian Bu, apakah pendidikan PAUD ini yang Ibu diketuai sekarang sudah berfungsi dengan baik atau belum Bu menurut Ibu? Berfungsi di mananya? Dalam pendidikannya, dalam proses kegiatan belajar mengajarnya menurut Ibu? Ya, kalau selama ini baik karena PAUD alhamdulillah dipegang oleh dosen-dosen yang kompeten pada bidangnya. Pasti. Ya. Kemudian dan kita selalu meningkatkan pelayanan pembelajaran di PAUD dari semester ke semester, dari tahun ke tahun, supaya PAUD STAI number one lah minimal di Priangan Timur ya. Seperti itu. Itu yang diharapkan. Iya. Kemudian cita-cita nih Bu, cita-cita, harapan dan tujuan Ibu sebagai ketua prodi di PAUD ini apa Ibu? Jadi tujuan Ibu masuk sebagai ketua prodi di PAUD itu apa? Tujuannya, misinya gitu lebih. Tujuannya apa ya? Menjadikan PAUD lebih baik. Jadi lulusan PAUD STAI Tasikmalaya bisa memiliki kompetensi kepaudan sehingga bisa diterima oleh masyarakat, tidak salah dalam memberikan pembelajaran bagi anak usia dini. Ya intinya terbaiklah semuanya. Mudah-mudahan itu terwujud. Insyaallah. Saya juga kan tidak sendiri ya. Kita punya teman-teman di PAUD bersama rekan-rekan dosen yang lainnya berusaha mewujudkan itu. Minimal masyarakat bisa melihat sejauh mana peran lulusan PAUD STAI Tasikmalaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, minimal di kota Tasikmalaya, maksimalnya di Indonesia. Mudah-mudahan. Insyaallah. Enak gak sih Bu jadi ketua prodi? Enak. Kalau yang enak itu makanan ya. Kalau masalah enak dengan tidak enak, kita nikmati saja. Semua dimanapun juga sama. Makanya tadi motonya selalu berusaha. Saya berusaha untuk menjadi kaprodi yang terbaik, menjalankan tugas sesuai harapan dari institusi atau lembaga, sehingga tidak mengecewakan. Pertama, tidak mengecewakan lembaga. Yang kedua, khususnya tidak mengecewakan mahasiswa, karena
tanpa ada mahasiswa kita tidak mungkin ada prodi PAUD ya. Benar-benar Bu. Ada tantangannya nggak sih Bu? Tantangan tersendiri ketika menjadi ketua prodi? Tantangannya kalau di lingkungan mahasiswa PAUD ini spesial banget ya, karena semuanya perempuan dan hampir mayoritas ibu-ibu, 60-40% lah ibu-ibu. Jadi kita harus mampu atau sabar menerima keluh kesah perempuan yang selalu berkesah, kemudian selalu ini itu dan lain sebagainya. Yang kedua tantangannya, saya diberikan rekan-rekan dosen yang luar biasa kemampuannya dan beraneka macam kemampuannya. Selain dia memiliki tugas fungsi dosen di PAUD STAI, dosen-dosen kami punya kesibukan di luar yang luar biasa, sehingga mau ketemu saja susahnya minta ampun. Paling kita ketemunya di WA, kemudian di daring atau apalah, susah sekali Bu, gitu. sangat luar biasa ya dosen-dosen PAUD, terutama saya yang baru masuk ya Bu ya, belum tahu semua dosen yang ada di prodi PAUD. Baru yang mungkin yang baru sekarang baru masuk kan, yang baru ada baru kenal. Kebetulan lagi sekarang kan pandemi ya. Jadi belum hadir semua. Mudah-mudahan ya pandeminya cepat berlalu. Dengan hujan terus kata orang tua di masyarakat sekarang, mudah-mudahan hujan teh pandemi jadi taya. Kecatak palin ya Bu. Iya, apakah bisa ke bawah palin gitu? Mudah-mudahan Bu. Kemudian Bu, bagaimana kiat-kiat mendukung pendidikan kita agar nyaman, mantap, mudah berkesan dan lulus tepat waktu di waktu yang tepat? Selalu memberikan motivasi ke teman-teman mahasiswa untuk menempuh pembelajaran perkuliahan dengan semangat meskipun tugas banyak. Karena tugas itu merupakan bagian dari vitamin bagi mahasiswa. Tanpa tugas rasanya bukan mahasiswa gitu. Benar Bu. Banyak tugas dan mahasiswa. Dilatih mahasiswa untuk membaca, menggali pengetahuannya dengan tugas. Insya Allah. Kemudian kita selalu berusaha berkumpul, berkomunikasi dengan teman-teman, apa yang menjadi kesulitan sehingga kita pecahkan bersama-sama. Ya artinya kita sebagai kaprodi juga sama aja lah ibunya di PAUD gitu. Seperti itu. Kebetulan kan ibu sekarang kita semua. Ibu kita semua. Khasnya dari PAUD itu kedekatan karena kita perempuan sama-sama ya. Ibu-ibu kalau perempuan itu mesti diajak komunikasi terus biar semangatnya tidak patah. Iya Ibu, betul sekali. Karena biar tidak merasa sendiri juga ya Bu ya. Betul. Perempuan gak mau ya sendiri. Gak mau Bu, harus ditemenin. Oh gitu ya. Nah ini warning nih bagi laki-laki, perempuan harus ditemenin. Ya nih bagi laki-laki ya, perempuan itu sangat membutuhkan pendamping. Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan buat mahasiswa-mahasiswa di STAI, terutama yang di prodi PAUD, atau mau disampaikan juga buat nanti calon mahasiswa-mahasiswa baru biar tidak ragu lagi pilih prodi PAUD. Silakan Ibu. Bagi mahasiswa-mahasiswa PAUD yang ada di STAI, tetap semangat, semua bisa ditempuh, tugas bisa dikerjakan, semua bisa diatasi. Bagi calon mahasiswa PAUD STAI, solusi adanya kami PAUD STAI adalah untuk memberikan kompetensi akademik dan kompetensi kepribadian dan lain sebagainya, sehingga tidak ada kesalahan lagi dalam mendidik anak usia dini. Iya betul. Kami tunggu ya di sini. Insya Allah dosen-dosennya asik banget. Betul Bu, benar-benar asik Bu. Asik sudah banget, terbukti. Ya. Diajak serius bisa, diajak bermain bisa. Karena di PAUD itu memang bermain, tapi bermainnya itu belajar. Iya betul sekali Ibu. Itu Nah aja. Ibu, ada yang terlewat, ada yang lupa. Jadi kita sebagai lulusan PAUD itu apa sih yang kita dapatkan setelah lulus dari prodi PAUD ini? Insya Allah setelah lulus dari sini, mahasiswa-mahasiswa kita akan mendapatkan keilmuan tentang kepaudan yang komplit gitu ya, yang komplit, yang baik, sehingga tidak ada kesalahan lagi dalam memberikan pembelajaran kepada anak, mengajak bermain anak yang berkualitas tentunya. Betul sekali gitu Bu. Ya. Pendidikan PAUD itu sangat penting banget ya Bu. Penting. Bagi guru-guru PAUD
baik itu program satuan taman kanak-kanak, Raudatul Atfal, kelompok bermain, SPS, SPS-nya pos PAUD, TAAM, TPA. Penting ya melanjutkan pendidikan lebih tinggi khususnya tentang kepaudan. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban kesalahan kita. Betul sekali Bu, karena anak-anak itu masih bersih banget. Jadi kalau misalkan kita mengajarkan yang buruk, pasti akan selamanya buruk. Ya, soalnya anak-anak usia dini itu melihat, dia melakukan, mendengar, betul. dia melakukan. Itu yang mesti kita ingat. Nah Ibu, kalau misalkan gini ya Bu, pendidikan Islam anak usia dini itu tidak hanya untuk di pendidikan lembaga ya Bu, tapi kita sebagai calon ibu juga ya, betul. Sangat penting sekali belajar tentang tata cara bagaimana mengajarkan atau memberi pendidikan kepada seorang anak. Betul kan Bu? Betul. Jadi untuk yang perempuan masuk ke PIAUD itu salah satu alternatif yang terbaik. Kenapa? Karena di sana ada pembekalan yang utamanya bagaimana kita mengasuh anak, utamanya gitu. Karena segala sesuatu sikap dan kepribadian kalau pola asuhnya tidak tepat itu berdampak tidak baik ke depannya. Nah itu ibu-ibu bagus tuh masuk ke PIAUD ya. Betul sekali Bu. Jadi nantinya akan menjadi calon istri idaman. Calon istri idaman para lelaki. Aduh. Ya, mudah-mudahan amin. Jadi buat para lelaki kalau mau cari istri idaman, pilih aja. di PIAUD. Insya Allah kompeten dalam mendidik anak ya Bu ya. Ya, karena di PIAUD itu kan holistik integratif ya. Jadi tidak hanya tentang kepaudan saja. Di sana juga diajarkan bagaimana membuat jadwal menu bagi anak-anak, betul, Bu. Menu yang bergizi, kemudian memberikan pengasuhan yang seperti apa dan lain sebagainya. Pendidikannya ada, kesehatannya juga ada ya Bu ya. Semua holistik integratif, semua ada di sini, semua ada di PIAUD. Asik. Paket komplit ya Bu. Ya, paket komplit. Ya mungkin itu aja Ibu yang dapat saya sampaikan sama Ibu. Terima kasih atas ilmunya yang telah Ibu sampaikan juga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau masuk prodi PIAUD jangan ragu untuk masuk. Ya Ibu, lihat dulu ke kamera Ibu. Ya. Nah, jangan lupa di like, di share, di komen. Ya, komen. Dan jangan lupa juga yang paling penting di subscribe. Nah Ibu, ada jargon khusus dari host Ferawati. Kalau sudah bilang misalkan jangan lupa like, subscribe, and comment, kada hilap tong hilap. Nah gitu Ibu, bisa gak Bu? Ya, bisa. Jangan lupa like, comment, and subscribe, kada hilap tong hilap. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.